Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan untuk PAS Matematika kelas 12 materi transformasi fungsi. Sebelum membahas soal, kita akan terlebih dahulu mengingat tentang materi transformasi fungsi. Transformasi fungsi yang pertama adalah translasi atau pergeseran, berarti ada dua, vertikal dan horizontal. Vertikal ini berarti bergeser ke atas dan ke bawah. Bergeser ke atas berarti adalah nilai fungsinya untuk fungsi fx ini akan ditambah c dengan c-nya akan lebih dari 0. Bergeser ke bawah dia akan bertambah c juga tapi dengan c-nya akan kurang dari 0. Jadi kalau dia positif berarti bergeser ke atas, kalau dia negatif dia akan bergeser ke bawah. Nah, yang kedua, kalau dia horizontal bergeser ke kanan dan bergeser ke kiri. Bergeser ke kanan itu untuk C-nya lebih dari 0 dan bergeser ke kiri dia untuk C-nya kurang dari 0. Atau kalau di dalam tanda kurung ini dia akan min untuk ke kanan nanti plus untuk ke kiri. Lalu yang kedua itu ada pemampatan dan pemuluran. Secara vertikal berarti dilihat dari sumbu X. Nah, kita lihat di sini kalau dia fungsi asalnya Y sama dengan X kuadrat, maka Y sama dengan 2 kali X pangkat 2 itu akan menjadi merupakan pemuluran vertikal karena semakin menjauhi sumbu X. Sedangkan kalau Y sama dengan setengah X kuadrat, fungsi asal tadi akan semakin mendekati sumbu X, maka kita sebut pemampatan vertikal. Secara garis besar, kalau fungsi asalnya Y sama dengan Fx, maka dipampatkan atau dipulurkan secara vertikal, kita mengalihkan faktor C di luar fungsi fx-nya. Jika C-nya bernilai pecahan dari 0 sampai 1, maka kita sebut dia pemampatan, sedangkan kalau dia C-nya lebih dari 1, kita sebut dia pemuluran. Lalu pemampatan dan pemuluran secara horizontal. Ini berarti kita mengalihkan C-nya itu dekat dengan variabel X. Dan kita melihat pemampatan dan pemulurannya itu dilihat dari kurva dengan sumbu Y. Kalau fungsi asalnya Y sama dengan X kuadrat, maka Y sama dengan 2 kali X baru kemudian dikuadratkan, angka grafik akan semakin mendekati sumbu X. Nah, ini kita sebut pemampatan horizontal. Maaf ya, maksudnya semakin mendekati sumbu Y. Sedangkan kalau fungsinya Y sama dengan setengah dikali X baru kemudian dikuadratkan, maka grafiknya akan semakin menjauhi sumbu Y. Nah, ini kita sebut pemuluran horizontal. Secara garis besar, kalau fungsi asalnya Y sama dengan Fx, maka pemampatan atau pemuluran horizontal kita mengalihkan konstanta C-nya itu dekat dengan variabel X-nya di dalamnya. Jadi kalau C-nya lebih dari 0, maka kita akan sebut pemampatan horizontal, sedangkan kalau C-nya bernilai pecahan antara 0 sampai 1, kita sebut pemuluran horizontal. Nah, yang terakhir refleksi atau pencerminan. Kalau refleksi terhadap sumbu X, berarti kalau contohnya ini ada grafik Y sama dengan X kuadrat, grafik itu akan persis sama tapi akan dicerminkan sebagai X-nya sebagai cermin. Jadi gambarnya akan seperti ini. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita mengalihkan konstanta negatifnya itu di luar fungsi fx-nya. Ini dikalikan dengan min 1. Karena ini menjadi cerminnya menjadi Y sama dengan min X kuadrat. Sedangkan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, ini gambar grafik yang merah, itu nilai ini adalah fungsi Y sama dengan 2 pangkat X dan ini 2 pangkat min X. Berarti sama seperti mengalihkan dengan negatif 1 tetapi dekat variabel X-nya. Nah, secara garis besar, kalau fungsi asal Y sama dengan Fx menjadi Y sama dengan A dikali F. Ini lihat ya, B baru dalam kurung X dikurang C, kurung tutup lagi tambah D, maka A ini merupakan pemampatan atau pemuluran vertikal karena di luar fungsi fx-nya. Nah, A-nya lebih dari 1 kita sebut pemuluran, kalau A-nya bernilai pecahan kita sebut pemampatan, tapi kalau A-nya itu adalah negatif berarti dicerminkan lagi dengan sumbu X.
Nah, B-nya ini dekat variabel X, maka dia merupakan pemampatan atau pemuluran horizontal. B-nya lebih dari 1, itu adalah pemampatan. Kalau B-nya bernilai pecahan, kita sebut dia pemuluran. Dan kalau B-nya itu adalah kurang dari 0, maka dia ditambahkan dengan dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, C ini merupakan translasi horizontal. Kalau C-nya lebih dari 0, berarti dia bergesernya ke kanan. Kalau C-nya kurang dari 0, berarti dia bergeser ke kiri. Nah, sedangkan D adalah translasi vertikal. Kalau D-nya lebih dari 0 berarti bergeser ke atas. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti dia bergeser ke bawah. Lalu kita lihat soal yang ini, yang pertama. Dibilang adalah transformasi dari fungsi Y sama dengan X dengan menggeser 3 satuan ke kiri dan 8 satuan ke atas. Berarti transformasinya itu akan menjadi Y sama dengan F. Bergeser ke kiri berarti dia negatif. Jadi X min 3 sebenarnya seperti ini. Ditambah 8 karena dia bergesernya ke atas. Jadi ini sama saja Y sama dengan Fx X plus 3 plus 8. Jadi secara mudahnya kalau translasi vertikal, kalau di sini tambah berarti dia bergesernya ke kiri, kalau dia kurang maka dia bergesernya ke kanan. Sedangkan kalau di sini tambah berarti bergeser ke atas, kalau kurang berarti dia bergeser ke bawah. Ini jadi bentuk sudah soalnya. Yang nomor 11, jika fungsi asalnya adalah Y sama dengan X pangkat 3, ini fungsi asalnya adalah Fx. Itu adalah X pangkat 3. Menjadi fungsi Gx itu sama saja 1/3 dari X dikurang 4 pangkat 3 dikurang 2. Nah, ini kita lihat di sini. Yang pertama adalah transformasi, kita lihat ini min 2, berarti translasi. Ini vertikal. Itu 2 ke bawah. 2 satuan ke bawah. Satuannya nggak Ibu tulis ya. 2 ke bawah. Nah, lalu yang kedua, di dalam kurung ini tandanya kurang. Berarti kurang itu dia translasi horizontal. Jadi ini adalah translasi horizontal. Dengan karena dia min di sini berarti dia 4 ke kanan. Ini 4 ke kanan. Nah, ini di depan fungsi pangkat 3-nya, berarti itu adalah vertikal. Nah, karena nilainya pecahan, berarti itu adalah pemampatan vertikal. Ini pemampatan vertikal dengan faktor. Dengan faktor itu adalah 1/3. Nah, yang berikutnya kita punya di sini adalah jika titik A min 2,10 terletak pada grafik Y sama dengan Fx, jadi titik A itu terletak pada grafik Y sama dengan Fx, maka kita punya di sini adalah F min 2 itu adalah nilainya 10. F min 2 nilainya 10. Nah, sekarang kita punya grafiknya Y sama dengan min 1/2 Fx dikurang 3. Nah, maka titik A akan diubah menjadi, berarti ini untuk nilai X-nya sama dengan min 2, nilai Y-nya akan berubah menjadi apa? Kita tinggal masukkan di sini, berarti Y sama dengan min setengah kali F min 2 dikurang 3. F min 2 itu nilainya 10, jadi min setengah dikali 10 dikurang 3. Berarti ini hasilnya adalah min 5 dikurang 3. Jadi hasilnya min 8. Untuk yang berikutnya, kita punya di sini nomor 13. Persamaan kuadrat bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan AX dikurang B dikuadratkan tambah C. Nah, kalau bentuknya seperti ini, Y sama dengan A X dikurang B dikuadratkan ditambah C, maka dia mempunyai koordinat titik puncak. Jadi punya koordinat titik puncaknya itu adalah B, C.
Lihat ya, titik puncaknya menjadi B, C. Nah, bentuk ini kita ubah sekarang. Jadi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 18x ditambah 2. Ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk kuadrat sempurna itu Ibu berikan contoh, misalnya di sini contoh kuadrat sempurna. Kalau kita punya di sini x kuadrat tambah 10x ditambah 25, ini menjadi x ditambah 5 dikuadratkan. Ini kuadrat sempurna. Lihat ya, 5 di sini kita dapat dari 10 dibagi 2. Lalu ini 25 ini adalah dari 5 kuadrat. Jadi yang koefisien x-nya kita bagi 2 lalu dikuadratkan. Nah, bentuk ini kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurna. Pertama, koefisien x kuadratnya harus 1, jadi kita keluarkan di sini. Jadi 3x kuadrat 18 karena sudah dikeluarkan faktor 3, tinggal di sini 6x tambah 2, 2-nya di luar. Nah, 6 berarti ingat tadi kita bagi 2. Jadi 3 menjadi x kuadrat tambah 6x dibagi 2, tapi yang ini menjadi dikuadratkan. Bagi 2 terus dikuadratkan. 6 bagi 2 adalah 3, dikuadratkan adalah plus 9. Karena di atas itu hanya x kuadrat tambah 6x, di sini sudah ditambah 9, supaya nilainya tetap sama, maka kita kurang 9, tambah 2. Nah, bentuk yang ini adalah bentuk kuadrat sempurnanya. Jadi sama saja 3, ini akan menjadi x tambah 3 kuadrat. Nah, yang ini 9 kita kalikan lagi dengan faktor 3 karena masih dalam kurung. Jadi dikurang 3 kali 9 tambah 2. Maka bentuknya akan menjadi, di sini kita lihat ya, bentuk bakunya menjadi fx sama dengan 3x dikurang x ditambah 3 kuadrat dikurang 18, 27 ya. 27 tambah 2 berarti dikurang 25. Nah, maka ini udah menjadi bentuk baku dengan titik puncak. Titik puncaknya adalah 3,-25. Nah, sampai sini dulu Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.